Gugatan demi gugatan bermunculan dari tahun 1990-an hingga sekarang. Berbagai macam tuntutan mulai diarahkan untuk Didi atas perdagangan SKS, penggunaan obat-obatan terlarang, dan semua kejahatan-kejahatan itu terafiliasi. Halo semua, terima kasih telah mengklik thumbnail video ini. Kita akan membahas sebuah kasus frontal dari dunia Hollywood, di mana tergambarkan sebuah sisi kriminalitas terstruktur yang sudah dilakukan sejak tahun 1990-an dengan ribuan korban yang nggak pernah kita bisa bayangkan. Tapi nih, sebelumnya buat kalian yang baru di sini, bantu support aku dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Terima kasih banyak. Jadi langsung aja kita mulai chapter video kasus ini. Dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam industri musik hip hop dan R&B. Dia ini merupakan seorang rapper, produser musik, pengusaha asal Amerika Serikat yang lahir pada 4 November 1969 di New York City, yang saat ini berusia 54 tahun. Dia memulai karirnya sebagai manajemen artis di label rekaman Uptown Records. Lalu kemudian mendirikan label rekamannya sendiri, yaitu Bad Boy Records pada tahun 1993. Nah, dirinya ini sudah memenangkan 3 penghargaan Grammy Award sepanjang karirnya. Selain memiliki label rekaman, dia juga punya bisnis fashionnya sendiri dengan merek St. John dan produk alkohol merek vodka, salah satu produk yang cukup laris di pasaran. Diperkirakan bahwa total kekayaannya ini mencapai lebih dari 15 triliun rupiah. Gede banget tuh cuy. Kekayaan, kejayaan, dan kesuksesan dirinya dari label rekamannya dan gurita bisnisnya membuat dia menjadi seseorang yang dihormati di industri musik di Amerika. Dan banyak artis-artis ternama yang ikut menjadi bagian dari proyek-proyeknya. Nah, P. Diddy ini memiliki sebuah acara yang setiap tahunnya dia laksanakan. Dimulai dari tahun 1998 hingga 2009, dia itu mengundang artis, penyanyi, tokoh-tokoh dunia, dan orang-orang terkenal untuk berkumpul dan berpesta di kediamannya di East Hampton. Dan acara ini disebut dengan White Party. White Party ini mewajibkan tamunya untuk menggunakan dress pakaian putih yang glamor dan elegan, yang memiliki simbol kesetaraan antar semua tamu yang hadir. White Party ini menurut P. Diddy memiliki tujuan memadukan gaya hidup hip hop serta untuk merayakan kehidupan, persahabatan, dan keberhasilan mereka. Bahkan ada salah satu video call yang cukup viral. LeBron James mengatakan bahwa gak ada pesta lain yang dilaksanakan seperti pesta yang dibuat oleh sosok P. Diddy. Maksudnya apa tuh? Casey Ventura adalah mantan pacar P. Diddy yang juga merupakan seorang penyanyi, model, dan aktris terkenal Hollywood yang bertemu pertama kali dengan P. Diddy pada tahun 2005, dan pada saat itu Casey ini masih berumur 19 tahun sedangkan P. Diddy sudah beranjak 37 tahun saat itu. Sampai pada akhirnya mereka ini memiliki hubungan yang lebih dekat hingga akhirnya mereka berpacaran. Nah, lalu pada 16 November 2023 kemarin, Casey ini menggugat Diddy ke pengadilan federal atas tuduhan kekerasan fisik yang diterimanya selama berpacaran 11 tahun dengan P. Diddy. Gak hanya sekedar kekerasan fisik, Casey juga menggugat tuduhan rudal paksa dan perdagangan SKS. Casey ini tuh menceritakan bahwa dirinya itu dipaksa melakukan hubungan SKS dengan pria lain, sementara si Diddy ini hanya menontonnya dan juga merekamnya. Casey juga dipaksa untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang hingga akhirnya membuat dia itu mencoba mengakhiri hubungannya dengan Diddy. Nah, selama dia mencoba untuk mengakhiri hubungannya dengan Diddy, Diddy ini malahan datang ke kediamannya di Los Angeles dan merudal paksa dirinya. Pokoknya nggak bisa lepas lah si Casey ini dari Diddy. Sampai si Casey ini juga mengakui bahwa Diddy ini tuh udah kayak mengendalikan semua aspek kehidupannya hanya untuk memastikan bahwa si Casey ini ya tetap harus patuh kepada si P. Diddy. Pokoknya kayak se-powerful itulah dia.
Casey juga mengungkapkan bahwa Didi lah yang menghancurkan mobil milik rapper Kid Cudi atas dasar kecemburuan, karena diduga bahwa si Kid Cudi ini menyukai Casey dan membuat si Didi ini tuh murka. Nah, semua tuduhan itu kemudian dibawa ke pengadilan federal. Namun hanya setelah 1 hari gugatan dilayangkan, P. Diddy dan Casey ini mencapai kesepakatan damai. Ya memang terkadang uang itu membuat tuntutan hukum terlihat lebih fleksibel. Beberapa minggu setelah menyelesaikan gugatan dari Casey, Diddy ini malah mendapatkan tuduhan baru, yaitu melakukan pelecehan seksual sejak tahun 1991 oleh beberapa wanita. Satu gugatan diajukan secara anonim oleh seorang wanita yang mengklaim bahwa Diddy dan seorang pria lain telah memaksanya untuk melakukan hubungan SKS. Sementara itu, Joy Dickson Neal menuduh sang bintang membius dan melakukan pelecehan terhadapnya saat ia masih menjadi mahasiswa di tahun 1991. Dia juga mengklaim bahwa Diddy itu merekam aksi tersebut dan menunjukkannya kepada orang-orang lain tanpa persetujuan dari dirinya. Wanita ketiga ada Liza Gardner yang mengajukan dokumen pengadilan yang menuduh Diddy dan seorang pria lain melakukan rudal paksa terhadap dia dan temannya lebih dari 30 tahun yang lalu saat mereka masih berumur 16 tahun. Gugatan demi gugatan bermunculan dari tahun 1990-an hingga sekarang. Berbagai macam tuntutan mulai diarahkan untuk Diddy atas perdagangan SKS, penggunaan obat-obatan terlarang, pelecehan fisik baik dari dirinya dan beramai-ramai dengan temannya, penggunaan senjata ilegal, pengancaman, pengeksekusian, pokoknya kayak semua sifat kejahatan itu diborong sama dia. Mungkin iblis pun sungkem sama dia nih, kayak misi bang gitu. Lalu pada 17 Mei 2024, CNN mengupload sebuah video yang memperlihatkan bahwa si Diddy ini melakukan kekerasan fisik pada Casey, mantan pacarnya, di sebuah lorong hotel di Los Angeles pada tahun 2016. Yang akhirnya membuat publik itu heboh, marah, dan semakin meyakini bahwa semua tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya itu adalah sebuah kebenaran. Nah, setelah video itu viral ya, 2 hari kemudian dia ini membuat sebuah video permintaan maaf atas kesalahannya. Ya, beginilah videonya. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you gotta do that, but I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it. I'm disgusted now. I'm so sorry. Setelah banyaknya tuntutan yang dituduhkan kepadanya dan bukti video kekerasan serta dokumen pengadilan tentang gugatan Casey yang kemudian diselidiki, akhirnya Departemen Homeland Security melakukan penggeledahan rumahnya di Miami, Florida dan menemukan lebih dari 1.000 botol baby oil. Ada juga pelumas, obat-obatan terlarang, serta senjata api. Penemuan ini tuh membuat pihak berwenang itu semakin curiga tentang apa yang sebenarnya dilakukan Diddy dengan 1.000 botol baby oilnya. Dengan semua bukti-bukti yang mencurigakan, akhirnya Diddy ini kemudian ditangkap pada 16 September kemarin di sebuah hotel di Manhattan, New York, dan harus menghadapi semua dakwaan atas kejahatan luar biasa yang dilakukannya. Seluruh dakwaannya ini berada dalam satu dokumen yang disebut sebagai Sean Combs Indictment yang mendakwanya atas kejahatan pelecehan, obat-obatan terlarang, kekerasan fisik, pengeksekusian, perbudakan, perdagangan SKS, penculikan, penggunaan senjata ilegal, pemerasan, jaringan prostitusi terorganisir, pokoknya semua jenis kejahatan itu ya diborong sama dia gitu. Dan semua kejahatan-kejahatan itu terafiliasi dengan organisasi kriminal yang diciptakannya, yaitu Combs Enterprise. Nah, dalam sidang yang mengajukan banding atas penahanannya, jaksa penuntut meminta hakim untuk menahan Diddy di balik jeruji besi
dan mengatakan kepada pengadilan bahwa Didi ini tuh udah berusaha mempengaruhi para saksi dengan cara menyogok mereka sehingga si Didi ini tuh yang memang harus ditahan. Pengacara Didi sendiri itu membela agar kliennya itu tuh tersebut dapat hanya dijadikan sebagai tahanan rumah sampai hari persidangan dan menawarkan jaminan sebesar 50 juta US dollar jika si Didi ini tuh kabur. Namun tawaran itu ditolak oleh Hakim Robin Tarnowski yang memutuskan untuk Didi agar tetap berada di dalam tahanan hingga persidangan tiba pada Oktober nanti. Didi kemudian dipindahkan ke unit khusus di Pusat Penahanan Metropolitan, terpisah dari populasi penjara pada umumnya, dan diawasi ketat oleh sipir di sana agar si Didi ini tidak melakukan hal-hal yang kayak mengakhiri hidupnya ataupun kabur dari dalam tahanan. Com Enterprises ini sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang didirikan Didi untuk tujuan sebagai penggerak dalam menjalankan bisnis global yang dimilikinya, termasuk label rekaman, industri media, bisnis fashion dan minuman alkohol, agensi pemasaran, serta jaringan televisi. Perusahaan ini juga memiliki kepengurusan dan karyawan seperti supervisor, staf keamanan, staf rumah tangga, asisten pribadi, pengawas, dan rekan-rekan PDD itu sendiri. Nah, tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh organisasi ini tuh sangat banyak. Mulai dari pembakaran, eksekusi, perampasan, penyuapan, intimidasi, dan beberapa tindak kriminal yang sudah disebutkan di chapter sebelumnya. Didi ini menggunakan pengaruhnya untuk membujuk dan mengintimidasi para korbannya agar masuk dalam lingkungannya dengan dalih akan mendapatkan ketenaran, jenjang karir, jaringan antar selebritis, dan hanya sekedar menjalin hubungan asmara. Didi kemudian melakukan cara paksaan, kekerasan, dan mencekcoki obat-obatan terlarang untuk membuat korban terlibat dalam hubungan dewasa dengan para pekerja SKS yang telah disewanya dalam sebuah pesta erotis yang disebut dengan freak off. Freak off ini sudah dia lakukan sejak tahun 90-an dan biasanya terjadi saat ia itu mengadakan pesta white party tadi yang mengundang artis-artis papan atas Hollywood. Tamu-tamu yang hadir pada white party Didi itu antara lain ada Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Justin Bieber, Beyonce, Alia, Kim Kardashian, Jay-Z, Paris Hilton, Usher, dan artis-artis papan atas lainnya. Ya, jadi white party itu merupakan modus yang diadakannya untuk sekedar memenuhi hasrat pribadi seorang P. Diddy. Acara yang diawali dengan sebuah kesenangan berubah menjadi sebuah pertunjukan pesta erotis antar para tamu undangan yang diundangnya, baik itu secara sukarela maupun dipaksa. Dan biasanya pesta ini tuh bisa berlangsung selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Nah, saat freak off ini berlangsung, Didi itu mengatur dan mengarahkan tamunya untuk menghasilkan pertunjukan intim, lalu kemudian dia merekamnya, baik itu secara langsung maupun menggunakan kamera tersembunyi. Dan kemudian dia menyimpan hasil rekaman tersebut sebagai bentuk pengancamannya di kemudian hari apabila tamu-tamu tersebut melaporkan dirinya. Aktivitas pesta ini tuh sangat terstruktur dan difasilitasi oleh organisasi Com Enterprises miliknya. Jadi para karyawan Com Enterprises-nya itu bekerja untuk kayak memesan kamar hotel, mengisi kamar dengan persediaan freak off yang diperlukan, kayak termasuk obat-obatan, baby oil, pelumas, atau apapun itu. Dan kayak jadi penemuan baby oil yang ada di rumahnya itu ya digunakan saat pesta freak off itu terjadi gitu. Nah, dan mereka ini juga mengatur perjalanan para tamunya, membayarkan uang kepada pekerja SKS yang mereka sewa, dan membeli semua keperluan pestanya si P. Diddy. Setelah kasus P. Diddy ini tuh terjadi, P. Diddy ini tuh dikaitkan dengan beberapa artis-artis ternama seperti Alia, Left Eye, Michael Jackson yang secara kebetulan meninggalnya itu di tanggal yang sama, yaitu tanggal 25. Alia pada tanggal 25 Agustus 2001 dalam sebuah insiden kecelakaan pesawat, Left Eye meninggal pada 25 April 2002 dalam sebuah insiden kecelakaan mobil, dan Michael Jackson pada 25 Juni 2009 setelah keracunan obat penenang. Wah, sebuah kebetulan yang aneh gitu kan. Apalagi dengan sebuah ciptaan lagu dari J. Cole yang liriknya itu seperti ini. Yang membuat publik itu bertanya, mengapa nama mereka yang dipilih sebagai bagian dari liriknya si J. Cole tadi. Nah, didapatkanlah sebuah fakta bahwa mereka ini juga
pernah berhubungan dekat dengan P. Diddy. Sebelum kita menghubungkan ketiganya dengan P. Diddy, ada sebuah fakta tentang P. Diddy, Jay-Z, dan Beyonce yang memiliki hubungan yang sangat dekat dan terlibat dalam beberapa proyek. Nah, faktanya adalah mereka bertiga ini lahir di tanggal yang sama, yaitu tanggal 4. Dan Jay-Z sendiri memiliki album dengan simbol angka 444 di albumnya. Nah, kaitannya pada tahun 2001 saat Aaliyah masih hidup, dia itu merupakan artis R&B yang sangat populer kala itu. Sementara si Beyonce ini masih belum berada di level yang sama dengan dia. Nah, insiden yang dialami oleh Aaliyah ini diduga merupakan sebuah hal yang sudah direncanakan, yang dilakukan untuk menaikkan derajat dari seorang Beyonce, popularitas dari seorang Beyonce yang kala itu masih berada di bawah levelnya si Aaliyah. Sementara Levi ini merupakan seorang rapper tahun 90-an yang pernah bekerja sama dengan label Bad Boy Records miliknya si P. Diddy. Dia juga memiliki kedekatan khusus dengan Aaliyah dan Beyonce pada waktu itu. Levi meninggal setelah mengalami insiden kecelakaan mobil bersama 6 orang temannya. Tapi yang anehnya, yang meninggal di kecelakaan tersebut hanyalah Levi. Michael Jackson sendiri memiliki kedekatan dengan si P. Diddy, bahkan pernah mengikuti party yang diadakannya. Banyak yang mengaitkan akhir hidup Michael Jackson ini berhubungan dengan kasus P. Diddy. Seperti konspirasi yang beredar bahwa si P. Diddy ini bekerja sama dengan dokter pribadi Michael Jackson untuk mengakhiri hidup dari seorang Michael. Atau si P. Diddy ini itu bekerja sama dengan bodyguardnya si Michael Jackson untuk merusak fasilitas CCTV di rumah Michael sehingga tidak ada bukti khusus kenapa nih si Michael Jackson itu bisa keracunan. Ada sebuah rekaman suara sebelum Michael Jackson ini tuh meninggal yang mengatakan bahwa ada orang yang akan mengeksekusinya dan membuat pernyataan palsu penyebab meninggalnya dia. Nah, ini nih rekamannya. I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people that want to get rid of me. They don't want me here anymore. I don't understand. What do you mean? Talk to me. I can't talk about it over the phone. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows, they could shoot me, they could stab me, they could frame me and say I overdosed you on drugs. They can do a lot of things. Selain 3 nama tadi, kasus kematian Tupac juga dikaitkan dengan P. Diddy yang konspirasinya juga menjadi penyebab dia mengalami insiden senjata yang menewaskannya. P. Diddy ini dikonspirasikan membayar Keith D, seorang preman dari organisasi mafia, untuk melakukan eksekusi kepada Tupac. Dan menurut pengakuan si Keith D ini setelah ditangkap, pengakuannya di persidangan bahwa si Keith D ini tuh ya dijanjikan $1 juta untuk melakukan itu oleh si P. Diddy. Dikarenakan P. Diddy ini tuh tidak menyukai Tupac yang setenar itu, Tupac yang setenar itu malah memilih bergabung dengan Death Row, sebuah label rekaman saingan rival berat dari Bad Boy Records miliknya si P. Diddy. Lalu bagaimana hubungannya dengan Justin Bieber? Jadi pada tahun 2008 ketika Justin ini masih berumur 14 tahun, bakat nyanyinya si Justin ini ditemukan oleh seorang pria bernama Scooter Braun yang merupakan pemilik dari label rekaman yang bernama RPMG bersama dengan Usher. Justin yang baru masuk di industri musik Amerika diarahkan dan dimentori langsung oleh Usher dalam karir musiknya. Nah, faktanya si Usher ini merupakan anak asuh dari si P. Diddy. Karena P. Diddy ini tuh telah membiayai kehidupannya si Usher sejak si Usher ini masih kecil. Tentu saja sebagai mentor dari seorang Justin Bieber, Usher ini memperkenalkanlah si Justin ke si P. Diddy. Dalam sebuah rekaman, terlihat Justin yang masih remaja diajak oleh Diddy untuk bersenang-senang entah dengan tujuan apa, pokoknya selama 2 hari tanpa diketahui orang lain. Dalam tahun yang sama, P. Diddy dan Justin bertemu kembali. Namun terjadi komunikasi yang canggung dilakukan oleh si Justin. P. Diddy itu kayak menanyakan nih kepada si Justin, kayak
mana aja kamu Tin, kenapa nggak pernah ngabari aku gitu kan. Terus gesturnya si Justin ini entah dia segan, pokoknya dia kayak gesturnya tuh nggak nyaman gitu, kayak bilang bahwa enggak, aku berusaha menghubungi, cuma aku nggak punya nomor kamu gitu kan. Jadi kemudian si P Diddy ini langsung memberikan nomornya di saat itu juga. Justin Bieber sendiri dipercaya telah mencoba untuk mengungkapkan trauma yang selama ini ia pendam lewat karya-karya musik yang dimilikinya. Justin ini tidak langsung mengungkapkannya secara eksplisit karena tidak memiliki cukup bukti dan kekuatan yang dapat melindungi dirinya dari ancaman bahaya yang bisa saja dia dapatkan. Kode-kode ini tergambar dari lagu-lagu miliknya seperti lagu Yummy yang pada video klipnya terdapat beberapa pesan rahasia tentang bagaimana ya ini kayak mendatangi sebuah restoran. Nah, restorannya ini tuh dipenuhi dengan orang-orang yang sudah dewasa gitu, orang tua gitu. Dan yang menjadi penghibur atau pemusik di restoran itu adalah anak di bawah umur. Pada akhir video klipnya terdapat sebuah piring dengan bergambar foto Justin yang masih usia remaja dengan tulisan di bawahnya Yummy. Banyak yang berspekulasi bahwa ini merupakan pesan dari Justin tentang apa yang dialaminya di industri musik Amerika. Dia juga merilis lagu Lonely yang menggambarkan betapa menyendirinya dia sebagai seorang remaja yang tidak memiliki tempat cerita untuk anak-anak seusianya yang dikeliling oleh orang-orang dewasa pada masa awal-awal dia berkarir. Jadi ya begitu aja video kali ini, sebuah kasus yang mengejutkan banyak orang dan membuka realitas gelap kehidupan dunia Hollywood yang selama ini hanya dipandang sebagai glamor. Ternyata punya sisi sehancur sebobrok itu. Ketika kekuasaan dan kekayaan bisa mengatur dan mempermainkan jiwa manusia untuk melakukan hal-hal brutal dan mengerikan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Klik tombol subscribe-nya di bawah untuk memberikan dukungan dan partisipasinya untuk channel ini ke depannya. Salam hangat dan pamit dulu.